Tidak meyakini apa? Oh, tidak bisa melihat wajah Allah. Iya, al jaza'u min jinsil amal. Para ulama seperti itu, bahkan mendoakan buruk ya. Pernah ada seorang ulama yang berdiri cukup lama di atas kuburan orang Mu'tazilah yang mengatakan siksa kubur itu enggak ada. Nah, orang-orang heran, ngapain? Ngapain mendoakan orang seperti itu? Aku berdoa supaya Allah menampakkan apa yang dia ingkari, yaitu siksa kubur. Ya. Maka orang yang mengingkari bahwa nggak mungkin Allah bisa, wajah Allah bisa dilihat sampai kapanpun di surga, ya insya Allah nggak akan bisa melihat kenikmatan melihat wajah Allah. Puncak kenikmatan di surga adalah melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu kaum muslimin, orang-orang yang beriman, wajahnya berseri-seri, lezat nikmat, karena apa? Melihat wajah Allah. Ya. Ada lagi? Bagaimana status puasa orang yang masih kerja di lembaga ribawi? Allah Maha Adil, tidak zalim. Artinya ketika dosa ya dosa, ketika melakukan kebaikan ya kebaikan. Gitu. Kecuali dia berbuat syirik, maka percuma semua. Salatnya percuma, puasanya percuma, baca Al-Qur'annya percuma, sedekahnya percuma kalau dia berbuat syirik. Dia percaya dengan perdukunan, keris-keris, jimat-jimat gitu. Adapun berzina, minum khamr, makan riba dan seterusnya, tidak. Ini dosa, ini pahala, ya tinggal nanti dihitung. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah selalu membuat perhitungan. Ya. Kecuali dosa itu memang ditulis oleh Allah menghapus pahala yang lain. Apa misalnya? Mengungkit-ungkit pemberian dengan mencaci maki. Nah, maka sedekah itu hilang. Famathaluhu kasofwanin alaihi turab. Seperti batu licin yang di atasnya ada debu, ada pasir. Fa asabahu wabilun, lalu diterpa hujan lebat, habis. Fatarakahu solda. Itu orang yang nolong orang, bertahun-tahun nolong orang, ngasih makan gratis kepada si fulan di rumahnya, tapi satu ketika dia emosi, lalu diungkit-ungkit, ya, maka tahan lisan kita ya, walaupun mungkin sakit sekali, kita berbuat baik kepada dia bertahun-tahun, sekarang mau minjem 1 juta aja nggak dikasih, padahal kita yakin dia punya. Hati boleh bicara, lisan jangan. Ya. Boleh dalam hati ini, anak nggak tahu diuntung, anak apa lupa, apa otaknya di mana. Boleh di hati saja, di lisan jangan. Ya. Kalau keluar di lisan, hapus. Gitu. Kemudian tidak sholat asar, ini sama. Man taraka salatal asri habitat malu. Maka amal hari itu hapus. Ya. Sholat duhurnya hapus, baca Al-Qur'annya sebelum sholat duhur hapus. Dia waktu itu sholat duha hapus. Kalau dia tidak sholat asar dan itu sengaja. Ini semua ada dalil. Adapun yang ditanyakan ini riba, nggak ada dalil. Barang siapa yang bekerja di tempat riba, maka seluruh amalnya hapus, nggak ada dalil seperti itu. Bahwa riba itu dosa yang sangat besar, betul sekali. Sangat benar. Riba itu ada puluhan.
Ya. Maka Umar itu berharap ya, 3 hal. Salah satunya riba. Nabi tidak, artinya bagi Umar tidak begitu jelas tentang riba karena saking banyaknya. Gitu. Maka jalan yang ditempuh oleh Umar adalah berhati-hati dalam bermuamalah. Kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Kan sekarang kan banyak macam-macam. Ya, duitnya dulu, nanti begini, nanti kumpulin dulu begini, macam-macam. Nah, hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus dalam riba. Karena ada puluhan. Ada yang dosanya besar sekali, ada yang sedang, ada yang kecil. Dosa riba terkecil seperti apa? Masih ingat? Seperti anak menzinai ibunya. Kayak apa? Itu yang paling kecil. Dosa riba terkecil. Saat atahiyat akhir, bolehkah memperbanyak doa? Boleh, memang itu tempatnya. Sebelum salam, ketika sujud, gitu ya. Banyak dari kita habis sholat sunat, bahkan dia cepet-cepet tuh sholat sunatnya, qobliyahnya, habis itu berdoa, nunggu qomat, ya. Ini ya nggak salah sih, cuman ada yang lebih baik. Apa? Iya, sujud. Udah disujud, kan menjelang qomat juga, gitu. Diperlama saja sujudnya berdoa, gitu ya. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sedang sujud. Fa'aktsirud doa fis sujud, maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Wanita sholat berjamaah berdua yang jadi imam sebelah kiri. Kalau bertiga, apakah imam di tengah atau maju di depan? Di tengah ya. Ada asar dari Aisyah, pernah mengimami sholat, makmumnya wanita semua, maka Aisyah berada di tengah-tengah saf pertama. Tidak ke depan. Tidak ke depan. Dan ini menjadi ijma' sahabat. Mungkin di zaman Nabi belum ada ya. Karena kita disuruh mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Jadi ada sedikit perbedaan antara imam laki-laki dengan imam wanita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Riba. Jadi uang, emas, perak, minyak, gandum, kurma, dan lain-lain, ini namanya zat ribawi. Bolehkah tukar menukar, barter? Boleh. Tapi harus 2 syarat. Harus memenuhi 2 syarat. 1, yadan biyadi, kuntan. Ya. Ini beras saya, mana beras kamu? Ini emas saya, mana emas kamu? Yadan biyadi. Syarat kedua, harus sama. Sekilo dengan sekilo, sejuta dengan sejuta, seliter dengan seliter, 3 kilo dengan 3 kilo. Pernah Bilal menukar kurma yang kurang bagus dengan kurma yang bagus, tapi sedikit. Dilarang oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan jual dulu. Setelah dijual, uangnya dipakai untuk membeli. Ya. Mungkin kita merasa ini ribet, ya, ngapain jual dulu. Nah, tapi ada yang senang dengan sabda Nabi. Siapa? Ahli ekonomi. Ahli ekonomi senang dengan sabda Nabi. Karena kan pertukaran jadi banyak. Gitu. Ini luar biasa rahasia sunnah Nabi SAW. Ya. Oleh karena itu lebih aman nukar di bank. Kalau di bank kan sama, 1 juta dengan 1 juta, 2 juta dengan 2 juta. Ya. Adapun di pinggir-pinggir jalan, memang mereka cari duit kan dengan cara seperti itu. Nggak boleh. Kalau bukan zat ribawi boleh, motor, mobil, rumah, motor 3 tukar motor 1 boleh. Terus satunya bagus misalnya. Handphone 2 tukar motor handphone 1 boleh. Ya, atau motor tukar mobil, itu bukan zat ribawi. Zat ribawi itu emas, perak,
beras, gandum, kurma, pokoknya yang ditakar dan ditimbang. Itu kalau mau barter harus memenuhi 2 syarat tadi. Kalau tidak, riba. Wallahu a'lam. Ya. Iya, itu kan perjanjian. Justru haramnya di perjanjian. Berarti menjanjikan sesuatu yang haram. Kalau nggak perjanjian, ini berapa? Sejuta tukar berapa? Sejuta juga. Oh ya, ini sudah. Pas kita mau pergi, nih buat kamu. Nah, malah halal. Kan tanpa perjanjian. Yang justru haramnya di perjanjian. Seperti antum pinjam 10 juta, kembali 11 juta, perjanjian, nah haram kan? Nah, antum nggak perjanjian, minjem berapa 10 juta, kembali berapa 10 juta. Nah, pas kita mengembalikan, tanda terima kasih, ini saya tambahin 1 juta, boleh apa tidak? Boleh. Haramnya itu justru di perjanjian. Enggak ya. Ya seperti kita memberikan uang 30 juta, tapi 5 juta, 5 juta, 10 juta, boleh kan? Ribanya di mana? Enggak. Karena itu bukan jual beli. Bukan jual beli kan? Yang tidak boleh itu jual beli. Itu kan naruh aja ya kan? Ya di itunya, ribanya di situnya. Ya, nyicilnya pasti lebih kan? Ya kan? Ayo, kalau nyicilnya nggak lebih ya nggak riba. Jadi ditalangi oleh bank 25 juta supaya nama kita masuk. Ah, nanti kita bayar ke bank nyicil. Berapa? 25 juta juga. Ada bank yang mau begitu? Ada. Ya. Kalau ada yang mau ya itu halal. Kan kemarin 26, 27. Ribanya di situ, bukan masalah nyicilnya, tapi ribanya, nambahnya. Nambah 1 juta, nambah 2 juta, dan itu perjanjian kan? Ya, habis. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.